saya akan memperlihatkan perbedaan antara cabai yang ditanam 2 baris dan juga 1 baris. Assalamualaikum, selamat pagi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Selamat pagi lur. Sekarang hari Sabtu tanggal 5 Juli waktu pagi sekitar pukul 8:12 untuk cuaca seperti ini lur ya. Adem bener. Kemarin di sini cuacanya panas banget. Dan ini adalah update terbaru untuk perkembangan hari ini tepat di usia 10 hari setelah tanam. Akan saya perlihatkan ya untuk kawan-kawan seperti apa sih Kang Jenny perkembangan cabai rawit di usia 10 hari setelah tanam. Dan seperti ini lur, alhamdulillah ya, setelah dilakukan pemupukan kocor ini sudah terlihat sekali batangnya sudah mulai kokoh, kemudian sudah muncul calon-calon tunas baru di setiap ketiak daunnya. Seperti ini juga daunnya teh hijaunya teh gimana gitu lur ya. Ini saya suka kalau melihat daun cabai dengan kualitas warna seperti ini. Dan untuk pemupukan kocor di usia 7 hari setelah tanam kemarin itu hanya bisa diakses ataupun hanya bisa ditonton oleh teman-teman yang berlangganan per bulan di Mitra Pertanian Channel. Apa sih kelebihan kalau saya berlangganan di YouTube-nya Kang Jenny? Dipastikan akan mendapatkan video khusus, perawatan khusus di setiap pemupukan kocornya. Karena kalau teman-teman berlangganan per bulannya itu dipastikan akan mendapatkan perawatan setiap melakukan pemupukan kocor. Karena untuk pemupukan kocor akan dikhususkan untuk para pelanggan Mitra Pertanian Channel. Alhamdulillah lur ya, ini setelah dilakukan pemupukan kocor di usia 7 hari setelah tanam, ini belum dirawat kembali nih. Seperti ini, Masya Allah, daunnya teh lebar-lebar, ijo-ijo. Pokoknya mah meledak pokoknya mah kawanku ya. Bagaimana Kang Jenny kalau saya ingin berlangganan? Mungkin untuk link berlangganannya nanti akan saya sematkan di kolom komentar kawanku ya, supaya kawan-kawan bisa lebih mudah lagi untuk mengakses video berlangganan khususnya. Baik kawanku ya, mungkin untuk informasi yang saya sampaikan cukup jelas dan seperti ini. Masya Allah, montok-montok lur ya. Ini dosis nitrogennya cukup, fosfatnya cukup, kaliumnya cukup, kalsiumnya juga cukup. Supaya tidak penasaran, silahkan saja kawan-kawan untuk berlangganan di Mitra Pertanian Channel. Sebelum dibahas lebih lengkap pestisida apa yang digunakan di usia 10 hari setelah tanam, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Pestisida yang saya gunakan di usia 10 HST untuk pencegahan maupun pengendalian hama dan penyakit tanaman. Salah satunya ini saya menggunakan insektisida dengan bahan aktif abamectin. Ini fokus untuk pengendalian maupun pencegahan hama tanaman seperti trip, kutu daun, kutu kebul, trips dan lain sebagainya. Yang kemudian saya gunakan fungisida sistemik, ini bahan aktif simoxanil. Yang pertama kali ini akan saya larutkan terlebih dahulu perekatnya. Untuk dosis perekat ya kurang lebih 10 ml per tangki 16 liter. Ini dilarutkan terlebih dahulu perekatnya. Karena perekat itu harus dilarutkan lebih dulu dengan air kawanku ya, supaya pestisida yang kita gunakan itu benar-benar bisa bekerja secara optimal pada tanaman. Nah, ini dilarutkan. Jika ini sudah 100% larut sempurna antara perekat dan airnya, berikutnya untuk dosis abamectin murninya ini akan saya gunakan sekitar 12 mili saja. Karena untuk abamectin murni ini adalah abamectin murni lur ya.
Untuk Abamectin murni memang harganya terbilang lebih mahal, cuman pemakaian dosisnya itu dia lebih irit lur. Nih ya, kurang lebih ini sekitar 12 mili lah, tuh 12 mili untuk pemakaian satu tangki 16 liter. Ini bentuknya EC ataupun emulsible konsentrat. Bentuk larutannya jika sudah dicampur dengan air seperti ini, putih susu, dan ini dilarutkan terlebih dahulu sebelum mencampur fungisida jenis WP-nya. Dilarutkan jika sudah larut sempurna. Berikutnya untuk fungisida yang saya gunakan kali ini di usia 10 HST, saya menggunakan bahan aktif Simoxane 50%. Ini adalah fungisida sistemik. Jika di usia berapa ya waktu penyepraian pestisida itu 5 HST, kurang lebihnya iya di 5 HST itu saya gunakan fungisida kontak. Dan untuk dosis per tangki 16 liter ini akan saya gunakan sekitar, nah ini cukup lah, kelebihan sekitar 2 sendok makan saja kawan ya. Ini sendok yang pertama, kurang lebihnya untuk dosisnya sekitar kurang lebih 2 gram per liter, kurang lebih lah. Nih seperti ini cukup. Dikarenakan ini tanamannya masih belia, jadi dosisnya ya minim sajalah. Ini dilarutkan. Ini jenis WP ini kalau tidak larut sempurna akan seperti ini nih. Banyak yang mengambang di atas permukaan busa perekat nih, ya kan. Makanya untuk pengadukan fungisida jenis WP ataupun wettable powder itu harus benar-benar larut sempurna. Meskipun agak lama pengadukannya nggak masalah, yang penting larut sempurna seperti itu kawan ya. Nah ini dilarutkan terus. Jika sudah 100% larut sempurna, ini tinggal dimasukkan saja ke dalam tangki sprayer. Bismillahirrahmanirrahim. Dan larutannya seperti ini lur, putih. Alhamdulillah proses perawatan hari ini di usia 10 HST sudah selesai dilakukan, dan saya akan memperlihatkan perbedaan antara cabai yang ditanam 2 baris dan juga 1 baris. Mungkin untuk perkembangan hari ini di usia 10 HST belum terlihat secara signifikan lur ya, karena sama saja ini yang 1 baris seperti ini dan yang 2 baris seperti ini. Semuanya sama-sama sudah bisa beradaptasi di lahan. Nih sudah mulai muncul calon-calon apa ya namanya ya, calon-calon tunas baru di setiap ketiak daunnya. Nih seperti ini. Dan untuk yang 1 baris juga sama, sudah mulai muncul bakal calon tunas-tunas baru. Tuh sama saja. Mungkin nanti perbedaan yang mencolok itu di fase-fase generatif
fase-fase pembungaan dan juga pembuahan. Alhamdulillah lur, ini pokoknya mah is amazing beautiful lur ya. Secara keseluruhan alhamdulillah perkembangan dan pertumbuhan cabai-cabai ini meskipun di tengah cuaca yang sangat ekstrim, semoga saja pertumbuhannya tetap tumbuh sehat dan juga optimal. Dan kemarin itu sudah ada satu benih yang diserang Gemini virus, itu sudah saya sampaikan secara detail di Facebook Mitra Pertanian Channel. Dan untuk kawan-kawan yang ingin melihat update setiap harinya, baik cabai rawit dan juga edukasi-edukasi pertanian lainnya, itu selalu saya share di Facebook Mitra Pertanian Channel. Silahkan kawan-kawan follow ataupun ikuti supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mitra Pertanian Channel. Ini lur yang satu baris. Alhamdulillah ya, nampak sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan meskipun cuacanya ekstrim sekali. Masya Allah, daunnya montok-montok lebar-lebar. Dan yang dua baris ini sama saja nih lur, bercak daun sudah mulai menyerang nih, sama bercak daun juga. Ya, kendala menanam cabai memang tidak semudah itu kawanku ya. Semuanya butuh perjuangan dan juga kesabaran. Baik kawanku ya, mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam perawatan hari ini di usia 10 hari setelah tanam mungkin cukup jelas. Apabila ada hal yang ingin dipertanyakan, silakan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan semoga bermanfaat ya, karena sebaik-baik orang ialah yang bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.